Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sahana Raya dengan NIM 11020125161. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kode Etik Psikologi Indonesia yang disusun oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Khususnya pada bab 3 tentang kompetensi dan juga bab 4 tentang hubungan antar manusia. Nah, teman-teman, pada bab 3 sendiri dalam Kode Etik Psikologi Indonesia yang disusun oleh HIMSI membahas tentang kompetensi psikolog dalam memberikan layanan yang harus sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan ilmiah, serta pentingnya pengembangan diri, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam praktik psikologi. Nah, mari kita bahas satu persatu atau kita bedah dalam di pasal itu ada apa aja sih? Nah, oke teman-teman, pada pasal 7 dijelaskan bahwa psikolog harus bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Hal ini penting agar layanan yang diberikan tepat dan tidak merugikan klien. Jika menghadapi kasus tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, psikolog juga diharapkan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan atau supervisi. Selanjutnya, pada pasal 8, psikolog diwajibkan untuk terus mengembangkan dan mempertahankan kompetensinya. Ini berarti seorang psikolog tidak boleh berhenti belajar, tetapi harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan agar layanan yang diberikan tetap relevan dan berkualitas. Pada pasal 9 sendiri ditegaskan bahwa setiap keputusan dalam praktik psikologi harus berdasarkan pada pengetahuan ilmiah yang valid serta disertai dengan sikap profesional. Dengan demikian, layanan yang diberikan tidak bersifat sembarangan, tetapi memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian pada pasal 10 dijelaskan mengenai pendelegasian tugas. Psikolog boleh mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain, tetapi harus memastikan bahwa orang tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dan tetap berada dalam pengawasan, sehingga kualitas layanan tetap terjaga. Pada pasal 11 sendiri dibahas bahwa psikolog perlu menyadari bahwa masalah atau konflik pribadi dapat mempengaruhi kinerja profesionalnya. Oleh karena itu, psikolog harus mampu mengolah kondisi tersebut, bahkan jika perlu membatasi atau menghentikan layanan agar tidak berdampak pada klien. Terakhir, pada pasal 12, dalam kondisi darurat, psikolog tetap diharapkan untuk memberikan bantuan, meskipun mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya. Namun, hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan batas kemampuan dan segera mencari supervisi atau bantuan dari profesional yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk dalam bab 4 dalam Kode Etik Psikologi Indonesia yang disusun oleh HIMSI, membahas tentang hubungan antar manusia termasuk menghindari konflik kepentingan, eksploitasi, dan menjaga tanggung jawab dalam pemberian layanan. Nah, pada pasal 13 sendiri dijelaskan bahwa seorang psikolog harus memiliki sikap profesional dalam memberikan layanan, seperti bersikap objektif, tidak memihak, serta mengutamakan kepentingan klien. Psikolog juga harus mampu memberikan informasi yang jelas terkait layanan yang diberikan, termasuk kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Selanjutnya, pada pasal 14 ditegaskan bahwa seorang psikolog dilarang melakukan pelecehan dan tindakan diskriminatif dalam bentuk apapun, baik secara verbal, nonverbal, maupun fisik. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan klien. Kemudian pada pasal 15, psikolog diharapkan untuk menghindari dan meminimalkan dampak buruk dari layanan psikologi. Jika terdapat potensi resiko, maka psikolog harus menyampaikan kepada klien sejak awal. Kemudian pada pasal 16, di sini dibahas mengenai hubungan majemuk atau hubungan ganda. Seorang psikolog harus menghindari hubungan yang dapat menimbulkan konflik peran, karena hal tersebut dapat mengganggu objektivitas
dan profesionalitas dalam memberikan layanan. Pada pasal 17 sendiri dijelaskan bahwa seorang psikolog juga harus menghindari konflik kepentingan, baik yang bersifat pribadi maupun profesional, agar tidak mempengaruhi keputusan dan kualitas layanan. Selanjutnya pada pasal 18, di sini ditegaskan bahwa seorang psikolog dilarang melakukan eksploitasi terhadap klien atau pihak lain, termasuk penyalahgunaan wewenang atau memanfaatkan hubungan profesional untuk kepentingan pribadi. Nah, pada pasal 19 dijelaskan bahwa seorang psikolog harus menjaga hubungan profesional dengan rekan sejawat atau profesi lain dengan saling menghormati, menjaga etika, serta bekerja sama secara baik. Kemudian pada pasal 20 dijelaskan bahwa seorang psikolog harus menjaga integritas dalam hubungan profesional, termasuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menurunkan kepercayaan klien maupun masyarakat terhadap profesi psikologi. Psikolog juga diharapkan tetap bersifat jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi profesional. Kemudian pada pasal 21, di sini dalam konteks organisasi, seorang psikolog harus memberikan layanan secara jelas dan transparan, termasuk menjelaskan tujuan layanan, pihak yang terlibat, serta batasan kerahasiaan. Terakhir, pada pasal 22 dijelaskan bahwa layanan psikologi dapat dialihkan atau dihentikan jika diperlukan. Misalnya karena keterbatasan kompetensi atau kondisi tertentu, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan kondisi klien. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai kode etik psikologi Indonesia yang disusun oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.